Pernahkah kalian mendengar Pablo Escobar, seorang raja narkoba yang sangat terkenal di Amerika bahkan Kolombia? Ia berhasil membuat negara tersebut sangat bergetar ketika mereka mendengar namanya. Tapi tahukah kalian, ada satu sosok wanita yang bahkan ia sendiri mengakuinya bahwa sosok tersebut sangat ia takuti. Karena wanita ini lahir tanpa uang sepeser pun dan hidup di jalanan, tapi ia mampu membangun kekaisaran narkoba dengan nilai ribuan miliar rupiah. Ia bahkan menciptakan sebuah cara pembunuhan yang kini dipakai kelompok kriminal seluruh dunia. Bahkan ia juga memiliki 3 julukan, yaitu Suri Kokain, Janda Hitam, dan juga Ratu Kejahatan. Namun ironisnya, ia berakhir dengan cara yang persis sama dengan cara yang ia ciptakan untuk membasmi musuh-musuhnya. Dan inilah kisah Griselda Blanco, kisah tentang mimpi, kekuasaan, darah, dan hukum alam yang tak terelakkan. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari aku. Kali ini aku bakal bahas cerita tentang seorang wanita yang cukup ditakuti oleh raja narkoba pada masanya. Dia adalah Griselda Blanco, seorang wanita yang lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1943. Ia lahir di kota Santa Marta di pesisir utara Kolombia. Ibunya adalah sosok ibu tunggal yang selalu bekerja keras namun tidak pernah cukup untuk memberi makan anak-anaknya. Sedangkan ayahnya, ia pergi bahkan sebelum Griselda sempat melihatnya. Sejak usia 6 tahun, Griselda diajarkan satu hal, bahwa dia harus bertahan hidup apapun caranya. Dan sejak saat itu, ia sudah turun ke jalanan, mengemis, meminta-minta, bahkan dia mencopet orang-orang yang lewat di sana. Bahkan katanya di usianya yang baru 11 tahun, ia terlibat sebuah penculikan anak orang kaya yang akhirnya ia melepaskan tembakan dari tangannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sampai akhirnya pada usianya di 12 tahun, pacar dari ibunya seringkali menyiksanya. Dan karena dia sudah tidak tahan, akhirnya dia mengemas barangnya yang hanya sedikit itu, lalu ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan sejak saat itu ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah ini tidak akan ada lagi orang yang berani menyiksanya dan juga meremehkannya. Setelah pelariannya tersebut, di usianya yang ke-13 tahun, ia bertemu seorang pria bernama Carlos Trujillo yang merupakan seseorang yang berkecimpung di dunia pencurian bahkan perdagangan manusia. Dan saat itu Griselda akhirnya menikah dengan Carlos. Dari pernikahannya ia memiliki 3 orang anak, dan anak ketiganya ini lahir pada saat Griselda umur 26 tahun. Namun menurut Griselda, Carlos tidak bisa memberikan kehidupan yang Griselda impikan seperti kekuasaan dan juga uang yang berlimpah. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Namun meskipun bercerai, mereka masih terlibat untuk mengurus bisnis bersama. Namun sampai pada akhirnya mereka terlibat pertengkaran hebat karena bisnis yang mereka jalani mengalami kegagalan. Dan akhirnya disitulah konon katanya Griselda ini menembak mati suaminya sendiri. Setelah kematian suaminya, Griselda tidak larut dalam kesedihan karena akhirnya dia menikah kembali dengan seorang pria bernama Alberto Bravo. Nah, pria inilah yang akan membuka gerbang dunia untuk Griselda. Pada tahun 1970-an, Griselda bersama Alberto pindah ke New York, dan pada saat itu dunia narkoba dan perdagangan narkoba ini masih sangat bebas dijual. Dan disinilah Griselda melihat sebuah peluang yang sepertinya akan membuat dia bisa menguasai dunia dengan celah yang ia temukan tersebut. Dari celah yang ia lihat tersebut, Griselda akhirnya membangun sebuah kerajaan kokain dibantu dengan suaminya yang juga merupakan seorang pengedar narkoba bahkan saat sebelum menikah dengan Griselda. Mereka menjual barang haram tersebut melalui para penyelundup, dan bahkan mereka menciptakan sebuah pakaian dalam khusus yang di dalamnya diletakkan saku untuk meletakkan kokain agar bisa dibawa lintas internasional. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa Griselda ini adalah orang pertama yang menciptakan pakaian dalam dengan kantong tersebut untuk penyelundupan itu. Dan berkat ide gilanya itu, ribuan kilogram narkoba berhasil ia selundupkan ke Amerika tanpa ketahuan dari pihak bea cukai. Bisnisnya melesat sangat cepat, uang terus mengalir setiap harinya. Namun Griselda masih belum puas dan ia menyadari bahwa pusat narkoba sebenarnya itu adalah di kota Miami. Dan akhirnya pada tahun 1978 Griselda memindahkan kerajaan kokainnya ke kota Miami, dan disinilah ia dijuluki sebagai Ibu Suri Kokain. Dan saat itu di Miami itu bos narkoba itu rata-rata semuanya laki-laki, dan para bos laki-laki ini meremehkan hanya karena Griselda ini seorang
seorang wanita. Namun mereka salah besar. Meskipun Griselda ini seorang wanita, tapi dia tidak hanya cerdas dalam mengatur keuangan dan juga jaringan, tapi dia juga lebih kejam daripada para bos-bos mafia laki-laki tersebut. Nah, di dunia gelap ini mereka pasti akan melakukan penyerangan antar kubu, dan Griselda melihat bahwa adanya kekalahan adalah kurang cepatnya mereka dalam bertindak. Jadi ia menciptakan sebuah taktik baru, di mana ia mengirimkan 2 orang penembak menggunakan sepeda motor, 1 orang mengemudi, dan 1 orang menembak dari jarak dekat. Lalu mereka akan langsung kabur sebelum polisi sempat datang. Dan ternyata cara tersebut sangat mematikan dan sangat berhasil. Dan siapa sangka cara ini sekarang menjadi ciri khas pembunuhan yang dipakai geng-geng kriminal di seluruh dunia. Meskipun bisnisnya berkembang, uang mengalir, namun hubungan Griselda dan suaminya sepertinya makin memburuk. Sampai akhirnya pada tahun 1975, si Alberto Bravo ini terbunuh. Meskipun belum ada bukti yang pasti, tapi Griselda mengklaim bahwa dialah yang membunuh suaminya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia menembak si Alberto ini tepat di dalam mulutnya, sehingga si Alberto kehilangan nyawanya. Kematian suami keduanya ini membuat Griselda mendapat julukan yaitu janda hitam, yang artinya ia menyingkirkan suaminya dengan cara membunuhnya sendiri. Selang 3 tahun dari kematian suaminya, pada tahun 1978, Griselda kembali menikah dengan seorang pria bernama Dario. Dari pernikahan yang ketiga ini, ia memiliki seorang putra. Nah, setelah menikah, pasangan ini kemudian akhirnya diam-diam kembali ke Amerika Serikat dan tepatnya di kota Miami. Dan disinilah puncak kejayaan Griselda, di mana di sana mereka berhasil menjual kokain senilai 80 juta dolar Amerika Serikat tiap bulannya, atau senilai 1 triliun rupiah setiap bulannya. Dan pasar terbesarnya meliputi New York, Los Angeles, dan juga Miami itu sendiri. Namun sayangnya, meskipun mereka berhasil dalam bisnis dan juga usaha, entah kenapa suami ketiganya pun dihabisi oleh Griselda itu sendiri. Akhirnya suaminya pun terbunuh kembali dan memperkuat julukannya sebagai janda hitam. Ribuan orang bekerja untuk dirinya, mulai dari orang pelabuhan, supir truk, kejaksaan, pengacara, dan semuanya disuap oleh Griselda demi mengamankan bisnis kokainnya tersebut. Karena kekerasan dan kejahatan adalah fondasi besar bagi kekaisaran kokain milik Griselda, jadi dia akan menyingkirkan ataupun melenyapkan siapapun orang yang berani menghalangi bisnisnya tersebut. Meskipun dia seorang wanita, dia tidak pernah gentar ataupun takut oleh musuh-musuhnya. Jika ada bos-bos lain yang tidak tunduk kepadanya, maka rumahnya akan diserbu. Dan jika ada anak buahnya yang ketahuan mencuri uang, maka keluarganya yang akan diburu. Segitu kejamnya seorang Griselda, bahkan ketiga suaminya pun mati di tangannya sendiri karena dia anggap sebagai seorang pengkhianat. Pada saat itu ratusan orang tewas akibat bisnis ini. Bahkan mayat ditemukan di mana-mana, suara tembakan terdengar setiap hari. Mayat di depan rumah, terus mayat di selokan, dan semua terlihat kacau. Kota Miami benar-benar kacau pada saat Griselda memimpin kerajaan kokainnya tersebut. Dan polisi sempat kewalahan menangani kasus tersebut. Sampai akhirnya polisi ini sadar bahwa jika seorang Griselda Blanco masih bebas, maka kota Miami tidak akan pernah aman. Bahkan seorang Pablo Escobar yang saat itu baru mau bangkit di Kolombia, ia sempat mengatakan kepada anak buahnya tentang Griselda, yaitu jangan pernah berurusan dengan wanita itu. Dia tidak punya rasa takut dan dia tidak punya rasa belas kasihan. Setelah 1 dekade ia berhasil melarikan diri. Akhirnya pada tahun 1985, sebuah jaringan rahasia akhirnya berhasil melacak keberadaan Griselda. Ternyata selama ini Griselda bersembunyi di sebuah rumah sederhana yang ada di California dan ia menggunakan nama palsu. Pada akhirnya pada tanggal 17 Februari tahun 1985, Griselda ditangkap di rumahnya. Ratusan polisi mengepung rumahnya dan bahkan ia ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Griselda akhirnya diadili dan di pengadilan banyak sekali bukti yang memberatkan Griselda. Akhirnya ia divonis dengan hukuman 15 tahun penjara, tapi kemudian ditambah lagi karena adanya tuduhan atas memerintahkannya pembunuhan puluhan orang. Namun ketika di penjara, apakah karirnya tamat sampai di situ? Tidak guys, Griselda ini pintar. Selama di penjara, ia berhasil menjalankan bisnisnya hanya lewat telepon dan juga orang-orang yang dia utus. Dan meskipun ia di penjara, uang terus mengalir masuk ke dalam kantongnya. Bahkan agen rahasia yang menangkap Griselda pun mengatakan bahwa kekayaannya itu sangat banyak sekali, diperkirakan mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat pada waktu itu. Namun sayangnya meskipun bisnisnya lancar, uang terus mengalir, tapi dosa-dosanya tetap harus ia tebus, di mana satu persatu anaknya meninggal karena baku tembak antar geng, dan yang selamat hanya tinggal anak bungsunya saja. Anak-anak yang ia persiapkan untuk meneruskan bisnisnya kini telah gugur satu persatu, dan yang tersisa hanya tinggal satu putra bungsunya saja. Dan karena itulah akhirnya Griselda memutuskan untuk berhenti dari dunia gelap
gelap tersebut untuk selamanya. Dan karena usianya yang sudah tua, kesehatannya pun mulai menurun. Bahkan ia sempat menderita serangan jantung berkali-kali. Dan akhirnya pada tahun 2004, pengadilan membebaskannya karena mereka menganggap Griselda ini sudah tidak berdaya karena sakitnya. Namun syaratnya ia harus kembali ke Kolombia, negara yang ia tinggalkan dulu ketika ia miskin, namun sekarang ia harus kembali sebagai orang yang paling dicari. Selama 8 tahun setelah kebebasannya, Griselda hidup tenang. Ia tinggal di sebuah rumah kecil bersama anak sulungnya dan juga keluarganya. Dan ia berusaha menjalani hidup normal dan melupakan masa lalunya. Namun yang namanya jejak masa lalu tidak akan pernah hilang, meskipun orang sudah hampir lupa siapa dia sebenarnya. Pada tanggal 3 September tahun 2012, saat itu Griselda sedang jalan-jalan bersama menantunya yang sedang hamil. Mereka berjalan menuju sebuah toko yang ada di Medellin. Mereka ingin membeli daging untuk makan malam, namun ketika ia sedang membayar di kasir, seseorang turun dari sepeda motor yang berhenti tepat di depan pintu toko tersebut. Kemudian orang tersebut berjalan mendekati Griselda, kemudian ia menembaknya sebanyak 2 kali tepat di kepala Griselda dalam jarak kurang dari 1 meter. Kemudian orang tersebut langsung kembali ke atas motor dan mereka menghilang di tengah kerumunan. Caranya persis dengan cara yang ia ciptakan dulu ketika ia memusnahkan para musuh-musuhnya. Dan karena tembakan tersebut, akhirnya Griselda meninggal dunia di usianya yang ke-69 tahun. Ia dimakamkan tidak jauh dari makam Pablo Escobar yang merupakan 2 sosok yang pernah melahirkan kekuasaan narkoba di Amerika Latin. Dan kisah Griselda Blanco ini bukanlah kisah pahlawan dan juga bukan kisah yang harus ditiru, tapi ini adalah sebuah peringatan. Dan dia juga membuktikan bahwa kecerdasan dan keberanian yang digunakan untuk hal jahat, maka hal tersebut akan menghancurkan dirinya sendiri. Ia memang memiliki segalanya, uang, kekuasaan, kekayaan, tapi dia tidak pernah memiliki kedamaian. Dan satu persatu orang yang dia cintai pergi meninggalkannya dengan cara yang mengenaskan. Dan pada akhirnya dia juga mati dengan cara yang mengenaskan dan juga sendirian. Seperti pepatah kata lama, barang siapa yang mencabut pisaunya dengan darah, maka akan mati pula oleh tajamnya pisau itu sendiri. Dan soal perjalanan hidup, entah itu yang benar walaupun terjal ataupun mulus tetapi menghancurkan, semua pilihan ada di tangan kalian. Dan yang harus kalian ingat, setiap pilihan pasti ada akibatnya.